Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Melinda Kurniawati dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian UNS. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi seputar pertanian kepada Bapak dan Ibu. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Surati. Ibu siapa? Sering. Dalam usaha tani ya Pak Bu. Nah itu dari mulai musim tanam sampai musim panen itu biasanya masalah apa yang sering dihadapi? Hama. Gini Ibu nggih? Nggih. Nah, Ibu kira-kira cara Bapak dan Ibu itu untuk mengendalikan hama itu gimana? Menggunakan cara apa gitu? Semprot. Semprot pakai Obat. obatnya apa sih ya? Tidak. Ini kelihatan materinya. Nah, hama itu merupakan salah satu organisme pengganggu tanaman. Nah, di sini organisme pengganggu tanaman itu bisa berasal dari hewan ataupun dari gulma atau tanaman itu sendiri, tanaman yang di luar tanaman budidaya. Nah, dari organisme pengganggu tanaman itu akan menyebabkan produktivitas dari tanaman padi itu akan berkurang gitu. Nah, sebagian besar kalau misalnya jenengan niku kan cara untuk mengatasi, untuk mengendalikan hama penyakit ataupun gulma itu kan lebih mengarah ke menggunakan pestisida nggih. Nah, pestisida itu kalau misal petani tidak menggunakan dengan baik itu akan menyebabkan dampak yang negatif. Nah, penggunaan pestisida untuk mengendalikan penyakit ataupun hama ataupun gulma dalam budidaya tanaman itu akan menimbulkan dampak yang buruk jika tidak dikendalikan, yaitu bisa berdampak pada penyakit, berdampak pada kesehatan ataupun berdampak pada lingkungan sendiri. Selain itu kalau semisal kalau boleh tahu sebelumnya, semisal dari musim awal panen sampai awal musim tanam sampai panen itu biasanya mengendalikan gulma dengan pestisida berapa kali? Bapak sendiri berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kalau Ibu berapa? Sama, nggih. Nah, kalau 3 kali kan berarti harus mengeluarkan modal, mengeluarkan uang biaya yang lebih banyak kan ya. Nah, di samping itu, di samping mengeluarkan biaya yang cukup banyak, akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan ataupun kesehatan. Oleh karena itu, bisa menggunakan alternatif yang lain untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman tersebut, yaitu salah satunya dengan cara menggunakan cara yang lebih ramah lingkungan. Yang pertama untuk mengendalikan gulma atau organisme pengganggu tanaman itu dengan menggunakan varietas yang lebih tahan hama dan juga penyakit. Contohnya misalkan dari tanaman padi sendiri ada Inpari 32 sama Inpari 42 sama Inpari 48. Kemudian bisa juga menggunakan pola tanam yang lebih tepat. Contohnya yang pertama itu ada mengira-ngira waktu tanamnya tepat. Maksudnya gimana? Maksudnya jika semisal nih Pak Bu, hama tumurung itu menyerang tanaman padi pada waktu tanaman padi itu sudah berumur 30 bulan, maka 30 hari ngapunten. Lah itu maka kita sebagai petani semisal mau melakukan penanaman itu harus memperhatikan kalau semisal 30 hari usia padi itu bisa diserang tumurung, maka kita itu kalau mengira-ngira mau tanam itu harus mengira-ngira kalau semisal ditanam mulai hari ini, nanti bulan depan kalau mulai musim tumurung
kira-kira tanaman padinya udah berumur berapa gitu. Jadi kalau bisa tanaman padi itu pas waktu tumbuh menyerang itu lebih dari 1 bulan, sehingga tanaman padi itu akan lebih sedikit diserang oleh tungro hindung. Maka bisa mencegah tungro itu untuk menyerang tanaman padi tersebut. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan cara ditanam secara serempak. Jadi penanaman dari produksi usaha tani padi itu yang serempak itu akan bisa mengurangi si hama penyakit kayak gitu untuk menyerang tanaman tersebut. Karena gimana ya, semisal tanaman padi di lahan A ditanami lebih dulu, nanti musim hama penyakit wereng diserang lebih dulu, nanti yang lain, yang B, tanamannya ditanam belakangan setelah lahan yang A. Itu nanti kalau semisal lahan yang A udah dikendalikan, maka hama wereng itu akan berpindah gitu. Jadi kalau semisal ditanam secara serempak itu akan bisa mengurangi serang dari hama tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengatur jarak tanam dengan sistem jajar legowo gitu. Jadi dengan menggunakan sistem jajar legowo akan bisa mengurangi hama organisme pengganggu tanaman bisa berkurang. Terus juga bisa melakukan pemupukan yang seimbang. Dari penyampaian materi yang telah saya sampaikan tadi, mungkin Bapak sama Ibu ada pertanyaan? Mau bertanya itu, kalau ditanam secara legowo itu apa enggak mengurangi penghasilan? Kan jaraknya kan lebar-lebar kalau dikasih legowo itu. Iya, paham pulang. Nah, sistem jajar legowo kan kayak gini ya Pak, ini. Nah, jadi kan sistem jajar legowo itu kan ada beberapa jenis, ada beberapa tipe. Ada yang tipe 2.1, yaitu ditanami dua padi kayak gini, satu spasi tanami 2 padi kayak gini, satu spasi lagi. Ada yang 3, tanaman padinya 3 baru spasi lagi, tanaman padi 3 baru sela lagi kayak gitu. Terus ada juga yang 4 kayak gini, padinya 4 terus ada selanya, padinya 4 ada selanya. Nah, itu salah satu keuntungan dari jajar legowo itu nanti sirkulasi dari udara, oksigen dari yang dibutuhkan oleh tanaman padi itu akan lebih terpenuhi. Selain itu juga si hama tikus itu kan biasanya kan lebih suka menyerang tanaman padi yang ada di pertengahan. Nah, dengan adanya sistem jajar legowo kayak gini, itu nanti gini kan, kalau semisal kan ini kan jaraknya kayak gini, ini berarti kan nanti otomatis kalau misalnya tanaman tikusnya itu akan menyerang di daerah sini, itu kan kayak kelihatan gitu loh. Jadi nanti mungkin akan mencegah dari si tikusnya itu akan menyerang tanaman tersebut. Terus juga selain itu dengan jajar legowo itu nanti juga bisa mengurangi karena banyak terdapat sela-sela kayak ini. Jadi mengurangi dari organisme itu untuk menyerang tanaman padi tersebut. Begitu. Apakah jelas Pak? Ya. Jelas. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya untuk menyempatkan saya menyampaikan sedikit materi mengenai pertanian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa lebih bermanfaat buat pertanian ke depannya, khususnya dalam usaha tani Bapak Cilenyi. Baik, terima kasih. Saya pamit lebih dahulu. Monggo Pak. Audio Jungle.